Ya, selamat pagi lagi semuanya. Kali ini kita belajar untuk materi tes intelijensi umum untuk persamaan dan perdesamaan. Nah, perdesamaan dan perdesamaan ini adalah salah satu jenis soal yang nantinya akan diubah bentuknya ke dalam soal cerita. Ya, jadi salah satu soal cerita itu kemarin kan kita sudah belajar materi sosial ya. Salah satu bagian lain dari soal cerita adalah menggunakan persamaan dan pertidaksamaan matematika. Apa sih persamaan dan persamaan itu? Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar dulu terkait dengan persamaan atau sistem persamaan linear. Ya kan? Nah, sistem persamaan linear itu pada umumnya adalah sebuah kalimat matematika yang mempunyai variabel terbuka. Misalkan di sini kita lihat contohnya ya, satu atau dua variabel terbuka ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini kan ada 2x min y sama dengan satu, ya kan? Nah, ini kan adalah kalimat matematika, nah, ada sama dengan dan ada dua komponen di kanan dan kirinya, ya kan? Nah, cuman ini belum lengkap karena masih ada variabel. Kalau dari sini ada dua, x dan ada y. Nah, biasanya nanti akan ada kalimat matematika kedua. Dalam hal ini kan x plus 2y sama dengan 8. Ini kalimat matematika kedua. Nah, dengan adanya kedua kalimat matematika ini, kita diminta mencari nilai X dan mencari nilai Y. Nah, bagaimana caranya? Nah, dalam persamaan itu ada dua metode umum. Yang pertama adalah metode substitusi dan metode eliminasi, ya kan? Nah, metode substitusi yaitu dengan mensubstitusikan salah satu persamaan ke persamaan lain. Misalkan, ya kan? Di sini kan ada, kita hapus dulu ya. Di sini kan ada 2x min y sama dengan 1, ya kan? Lalu kita pindah silang. Nah, menjadi y 2x minus 1. Nah, mungkin ada pertanyaan, loh Kak, ini kan minus kok di sini jadi plus. Nah, karena sebenarnya dia dipindahkannya bukan menjadi sendiri, tapi menjadi 2x minus 1 sama dengan y. Ya kan? Nah, tapi karena keduanya bisa dibalik, maka langsung dibalik menjadi Y sama dengan 2X minus 1. Nah, kan? Sama di sini. Nah, di sini X plus 2Y sama dengan 8 menjadi X sama dengan 8 minus 2Y. Nah, di sini kan ada X, ya kan? Di sini ada Y. Nah, teman-teman sekarang tinggal masukkan dari Y ke sini menjadi 2Y atau 2X menjadi X. Nah, itu adalah metode substitusi. Nanti kita contohnya akan ada di soal, ya kan. Yang kedua ada namanya metode eliminasi, kan. Metode eliminasi yaitu menjumlahkan atau mengurangkan. Nah, jadi dua itu. Loh, kok di sini kok nama eliminasi kok nama istilahnya eliminasi tapi kok dijumlahkan? Karena bisa saja value yang kita hilangkan itu adalah minus. Sehingga kalau minus kan harus ditambah supaya hilang 0, ya kan? Nah, jadi sebenarnya metode eliminasi adalah menolkan salah satu variabel. Nah, misalkan di sini lagi 2x minus y sama dengan 1, sama kan? 2x plus 2y, x plus 2y sama dengan 8. Nah, mana yang mau dieliminasi? Oh, yang dieliminasi yang depan saja, yang X, ya kan? Maka yang atas dikali 1 sama, yang bawah dikali 2, jadi 2X plus 2Y. Jadi 2X plus 4Y sama dengan 16. Nanti ini dikurangin. Nah, kenapa dikurangin? Karena value-nya plus. Kalau value-nya di sini minus, misalkan minus 2X, maka di sini menjadi tambah. Nah, nanti hasilnya cuman tinggal Y saja. Nah, itu gambarannya. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Kita lihat ke soal. Nah, gini ya, jadi soalnya itu berupa soal cerita pada umumnya. Jadi untuk sekarang-sekarang ini, jadi untuk tes CPNS yang sebelumnya, itu biasanya soal persamaan, persamaan itu diberikan
komponen sendiri, artinya mereka dikasih soal yang sulit lah, yang ada angkanya kalian itu. Cuma untuk yang CPNS sekarang, karena menggunakan host model dan menggunakan kurikulum yang baru, soal persamaan dan persamaan biasanya dimasukkan ke dalam soal cerita. Ya. Soal cerita, kembali lagi, apa kesulitan dari soal cerita? Ada apa plus minusnya? Minusnya, teman-teman harus bisa merubah dari soal cerita ke dalam kalimat matematika. Nah, plusnya angkanya genap, angkanya tidak keriting. Nah, beda dengan misalkan kalau kalimat teman-teman mengerjakan soal yang hanya angka saja, sudah jadi kalimat matematika. Nah, itu biasanya angkanya keriting. Nah, tapi kalau soal cerita biasanya angkanya genap dan gampang dihitung. Kita lihat ya. Lisa membeli 3 bungkus cemilan, ya kan? Dia membayar dengan selembar uang 20 ribuan dan menerima uang kembalian sebesar 3.500. Berapakah harga cemilan per bungkus? Lah, di sini kita bisa hitung menggunakan apa? Langsung kita menggunakan persamaan. Oh, berarti 3 besar ya. Berarti 3 cemilan kita bilang X kan, 3X ya kan. Nah, dia membeli 3 cemilan ya kan dengan selembar uang 20. Nah, berarti kan persamaan dulu nih. Kita mengkonstruksi kalian matematika dulu ya. Oh, dia beli cemilan 3 buah, 3X dengan apa? Dengan selembar uang 20 ribuan. Berarti kan 20 ribu. Nah, tapi ada kembalian. Nah, karena kembalian, maka di sini taruhnya 3.500. Nah, ini adalah kalimat matematika dari soal cerita ini. Kita baca lagi ya. Kita coba. Dengan uang 20 ribu, dia bisa beli 3 cemilan, ya kan, 3X, dan masih ada uang kembalian 3.500. Nah, ini cara mengubah kalimat di soal cerita ke dalam kalimat matematika. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang tinggal teman-teman pindahkan saja. Nah, kalau seperti ini namanya single variable. Artinya kalau tadi kan kita ada X, ada Y, ya kan? Tapi kalau di sini namanya single variable, artinya variabelnya cuma satu, yaitu kalau di sini X. Kita pindah sih ya, berarti 3X sama dengan 20 ribu, langsung kita pindah yang 3.500-nya. Nah, seperti ini. Benar kan? Menjadi 3X sama dengan 20 ribu dikurang 3.500 itu berarti 16.500. Ya kan? Nah, kemudian kita jumlah lah. Sekarang kalau 3X sama dengan 6.500, berapakah X? X berarti 16.500 dibagi 3. Nah, 6.300 dibagi 3 berarti hasilnya adalah 5.500. Itu saja teman-teman. Nah, jawabannya delta, ya kan? Jadi teman-teman ketika ketemu soal cerita untuk materi persamaan, biasanya yang pertama secara mekanikal pengerjaan dia tidak terlalu susah dibandingkan kalau sudah berupa kalimat matematika langsung yang berupa angka saja, ya kan? Lalu yang kedua angkanya genap. Tadi kita ngitung ada 3.500, 20.000, 16.500, ya kan? 6.500 bagi 3 itu semuanya angkanya gampang dihitung tanpa mencoret-coret kertas. Nah, ya kan? Itulah ciri-ciri soal cerita. Jadi, kakak sendiri ketika ketemu soal, biasanya kakak selalu kerjakan dulu yang pertama soal deret, kedua soal cerita. Karena biasanya soal cerita itu dia lebih mudah pengerjaannya. Jadi menipu ya. Misalkan kalau soal menghitung itu kan angka soalnya pendek karena cuma angka kan.
tapi lebih susah dibanding soal cerita aritmatika yang soal itu panjang-panjang, padahal sebenarnya cara pengerjaan yang lebih gampang gitu. Kita lanjut. Nah, harga satu permen coklat dan uh, harga satu coklat dan satu permen 3.000. Harga dua coklat dan 3 permen 7.000. Maka harga 5 permen dan satu coklat adalah, nah ini adalah salah satu contoh dengan persamaan yang menggunakan dua variabel. Nah, di sini apa variabelnya? Ada variabel coklat dan ada variabel permen. Kita bilang ini variabel C, ini variabel P. Nah, lalu langsung kita masukkan menjadi kalimat matematika. Berarti C, ya kan, ditambah P, bisa dibesarkan nggak? Ya. Berarti C ditambah P, ya kan? Nah, sama dengan berapa? 3.000. Ini adalah kalimat matematika pertama, ya kan? Lalu lanjut, masukkan lagi, oh 2C, ya kan? Ditambah 3P sama dengan 7.000. Ini adalah kalimat matematika yang kedua. Di sini kita disuruh mencari 5P, 5 permen, dan 4 coklat. Jadi langsung kita pertanyaan aja. 5P, 5P, dan 4C. Sama dengan, nah, ini adalah kalimat matematikanya. Nah, dari kalimat matematika ini, teman-teman langsung kerjakan. Nah, sekarang kan ada dua cara. Ada namanya substitusi, ada eliminasi. Teman-teman pakai yang mana? Nah, caranya begini teman-teman. Kalau sudah ada, ini cara paling gampang ya. Kalau sudah ada bentuk kali satu dari variabel, yang dipakai adalah substitusi. Bentuk kali satu itu apa Kak? Ini bentuk dasar C dan P. Nah, berarti kan cuman ada, oh berarti satu C, satu P. Kenapa? Karena kalau sudah ada bentuk dasar, kita bisa langsung masuk. Kita langsung pindahkan dengan mudah. Contoh nih, kita substitusi C. Berarti C sama dengan 3.000, ya kan? Dikurang P. Nah, langsung kita ubah dan gampang. Itulah keuntungan kalau ada kali satu dari sebuah variabel. Kita langsung masukkan substitusi dengan gampang. Nah, masukkan substitusi kan, C sama dengan 3.000 min P. Yang kita masukkan kemana? Ke sini kan, 2C ditambah 3P, ya kan? Kan sama dengan 7.000. Masukkan 2C. 2C berarti berapa? Berarti 2 dikali 3.000, ya kan, dikurang P, ya kan, ditambah 3P sama dengan 7.000. Kita kita keluarkan kan, kita jadikan kalimat biasa kan, berarti berapa? 6.000, ya kan, dikurang, kalau dikurang masih keluar, jadi kurang lagi ya, dikurang 2P, ya kan, ditambah 3P, ya kan, nah, sama dengan 7.000. Kita ini ada 2P, ya kan, ada minus 2P dan 3P, kita jumlahkan menjadi 6.000. Nah, minus 2 tambah 3 artinya berapa? Artinya P, ya kan? Sama dengan 7.000. Nah, P kita pindah, nah, menjadi 7.000 kurang 6.000. Nah,
Dan di sini kita ketemu P sama dengan 1000. Udah ketemu P1000. Nah, dari P1000 ini, ya kan, kita substitusi balik ke sini, ya kan? Berarti C sama dengan 2000. Itu aja. Oke ya. Nah, sekarang kita tahu nih bahwa C 2000, P 1000. Nah, kita masukkan ke dalam perhitungan di sini. Artinya 5P ditambah 4C sama dengan, ya kan, di bawahnya 5 dikali berapa? P berapa? P 1000 kan? Nah, P 1000 ditambah 4 dikali berapa? 4 dikali 2000. Nah, berarti 5000 ditambah 8000 sama dengan 13.000. Nah, jadi jawabannya adalah 13.000. Itu adalah cara pengerjaannya. Nah, kita nggak afdol ya kalau kita nggak cari, Kak, kalau gitu kan agak lama. Gimana cara cepetnya? Nah, kita hapus semua ya. Nah, cara cepetnya misalkan gini, oh satu coklat itu berarti satu coklat, satu permen itu 3000, ya kan? Nah, kembali lagi ya, cara cepat ini bukan cara cepat gimana kita mengerjakan ya, tapi cara cepat bagaimana misalkan kita, misalkan kembali lagi, kita misalkan punya waktu 10 detik, kita punya waktu 5 detik, gimana sih caranya mengkira-kira jawabannya? Gitu kan, kita kembali lagi ya, kita bukan cara cepat bagaimana mengerjakan, cuman gimana kalau ini tinggal waktu 10 detik, ya kan? Ini soal terakhir, kita pengen nyari poin, gimana cara meningkatkan peluang kita ketimbang kita hanya ngarang, ya kan? Cara ngarang yang benar. Lihat, satu coklat, satu permen itu 3000. Nah, di sini tanya apa? 5 permen, 4 coklat. Nah, berarti kita nggak bisa tahu harga 5 permen atau 4 coklat, dan 4 coklat kalau kita tidak menghitung, ya kan? Tetapi kita bisa cari tahu harga 4 permen plus 4 coklat. Bener kan? Nah, dan pastinya harga 5 permen dan 1 coklat itu lebih mahal daripada harga 4 permen dan 4 coklat. Bener kan? Nah, sekarang kita lihat, oh, kalau harga 1 coklat dan harga 1 permen itu 3000, berarti harga 4 permen dan 4 coklat itu adalah 4 dikali 3000 sama dengan 12.000. Benar kan? Nah, berarti teman-teman, kita cari jawaban di sini manakah yang value-nya di bawah 12.000. Karena kalau di bawah 12.000, dia nggak ada. Kebetulan di sini semua harganya di atas 12.000. Oke, ya kan? Sekarang kita coba juga. Kan itu adalah batas bawah. Sekarang kita cari batas atas, ya kan? Berarti 5 permen dan juga 5 coklat. 5 permen dan 4 coklat itu adalah 15.000. Berarti batas atasnya adalah 15.000. Berarti di sini jawaban A itu adalah salah. Oke ya. Jadi sampai saat ini teman-teman sudah bisa mengeliminasi satu jawaban. Apalagi misalkan teman-teman beruntung nih, ini jawaban E 12.000, sudah pasti jawabannya salah. Ya kan? Oh tadi, tadi jawabannya apa Kak? Tadi jawaban 13 ya, kita tandain dulu ya. Kita tandain dulu jawaban 13.000. Kan tadi kan 5.000 plus 8.000. Oke ya. Ini jawaban benar ya, teman-teman ya. Nah, ini cara ngarangnya dulu. Oke. Berarti dari sini kita sudah bisa eliminasi satu jawaban. Nah, terus Kak, gimana kalau kita mau eliminasi jawaban yang lain? Nah, kembali lagi ke prinsip utama. Ya kan, kita lihat di sini. Harga 2 coklat dan harga 3 permen itu 7.000. Angkanya genap kan? Harga satu coklat, harga satu permen, harganya 3.000. Artinya apa teman-teman? Artinya
Ya kan? Artinya baik harga permen atau harga coklat semuanya berupa satuan ribu. Nah, kita nggak tahu caranya berapa ya, tapi yang pasti bukan ada angka 500 ya. Nah, kenapa kok bisa begitu kak logikanya? Logikanya, kalau ini harganya 3.000 maka si coklat dan permen itu masing-masing harganya ribuan atau keduanya harganya ada unsur 500-nya. Benar kan? Berarti antara yang ini 1.000 ini 2.000 atau yang ini 1.500 ini 1.500 ya kan? Nggak bisa salah satu cuman ada yang harganya 500-an. Nah, tetapi kita lihat di sini harga coklat 2 dan 3 permen harganya juga benar 7.000. Artinya kalau di sini harganya ada 500-an, angka 7.000 ini harusnya juga ada angka 500-an. Nah, karena tidak ada, maka harga coklat dan harga permen itu 3.000, berarti harganya adalah ribuan. Berarti langsung kita bisa eliminasi B dan D. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman tinggal waktu 10 detik, teman-teman nggak sempat ngitung, dari logja aja, oh F-nya 12.000 sama 15.000, jawaban A salah. Ini kayaknya nggak mungkin jawabannya ada 500-nya. Berarti jawaban yang B sama jawaban yang D juga salah. Udah teman-teman sekarang punya dua opsi. Kalau nggak C ya E. Nah, jadi teman-teman kalaupun ngarang, teman-teman kemungkinan benarnya adalah 50%. Begitu teman-teman ya. Itu jadi kalau ada soal yang bisa kakak ajarin ngarang, kakak ajarin ngarang. Nah, selain kita ajarin cara yang benarnya. Kita lanjut, ya kan? Jumlah dua bilangan adalah 67 dan selisihnya 13. Jika dibuat suatu pecahan, pembilangnya bilang kecil, maka penyebut bilangan tersebut adalah, ya kan? Kita baca nih. Nah, jumlah dua bilangan adalah baru kita tulis ya. Berarti A, ya kan, ditambah B itu sama dengan 67. Lalu selisihnya artinya A minus B itu kan sama dengan 13, ya kan? Jika dibuat suatu pecahan dengan bilangan yang kecil, maka penyebutnya adalah, nah, yang kecil kan pasti B kan? Kenapa B? Karena A dikurang B sama dengan 13, angkanya positif. Berarti B itu adalah yang kecil, ya kan? Oke. Berarti kita cari sebuah format. Misalkan formatnya itu adalah uh, sesuatu lalu B. Begini kan? Nah, itu sama dengan berapa? Pertama kita cari dulu berapa A, berapa B. Kita pakai cara apa teman-teman? Pakai cara substitusi. Nah, kita masukkan sini. Oh, berarti kalau A plus B sama dengan 67, maka kita pakai cara eliminasi saja. Nah, berarti di sini kita langsung eliminasi. Ini ada positif, ada positif, ada positif, ada negatif. Nah, teman-teman tinggal mau pakai cara yang mana. Kalau teman-teman mau ditambah, berarti B-nya hilang, tinggal A, ya kan? Berarti kita bisa tahu angka yang besar. Tapi kalau kita mau cari B-nya dulu, yang angka kecil, maka dikurang. Nah, dalam hal ini, biar gampang, kita kurang. Berarti A kurang A berapa? A kurang A 0. Ya kan? B kurang minus B sama dengan 2B. Ya kan? 2B. 67 kurang 13 berarti 54. Oke ya. 2B kan 0 nggak perlu hitung kan, sama dengan 54. B sama dengan berapa? B sama dengan 27. Oke ya, di sini udah ketahuan ya angkanya berapa ya. B27. Lalu kita masukkan A plus B. Kita hapus dulu yang ini. A plus B sama dengan 6
A ditambah berapa? 27 sama dengan 67. Ya, A sama dengan 40. Nah, dari sini kita udah tahu ya, udah ketemu ya. A adalah 40, B sama dengan 27. Oke, udah kan? Nah, kita lihat bagaimana soal, kan kita ketemu nih, A berapa, B berapa. Nah, sekarang pertanyaan adalah bagaimana kita membaca soal tuh maunya apa. Nah, oke, jika dibuat suatu pecahan, artinya N plus M. Pecahan gini kan? Nah, dengan bilangan dengan pembilang-bilangan kecil, pembilang tuh mana? Pembilang yang atas, berarti atasnya adalah 40. Maka penyebutnya adalah oh sorry. Maaf. Kebalik. Nah, ini yang 40 ya, 40 di bawah ya, 40. Maka penyebut bilangan tersebut adalah oh benar. Berarti di sini 40 benar pembilangnya 40, penyebutnya berapa? Ya penyebutnya berarti adalah 27. B jawabannya. Berarti kita cari jawabannya adalah C. Itu saja. Nah, teman-teman mungkin akan jadi bingung, ini Kak gimana jawabannya? Sebenarnya ini adalah trik saja. Karena kalau teman-teman sudah ketemu B itu berapa, lalu yang A berapa, maka teman-teman bisa langsung jawabannya. Jawab caranya gimana Kak? Nah, kan gampang di sini. Jika dibuat suatu bilangan pecahan dengan bilangannya yang kecil, berarti kan bilangannya yang kecil. Oh, maaf. Nah, kan bilangannya kan yang kecil kan? Nah, berarti teman-teman cari yang lainnya. Berarti cari yang besar. Yang besar tadi apa? Yang besar adalah 40. Berarti jawabannya B. Gitu. Oke, teman-teman. Semoga bermanfaat. Nanti kalau kita ketemu lagi di esok hari.